Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Zulfasabila, NIM saya 67021900038. Saya berasal dari kelompok 1 D3 kelas D3 TK 4303. Di sini saya akan menjelaskan program tugas besar kami untuk mata kuliah algoritma pemrograman lanjut yang berjudul Daftar Karyawan. Lalu latar belakang pembuatan programnya ini yaitu data karyawan yang tersimpan tentu saja mulai dari karyawan yang masuk pertama kali hingga karyawan yang baru masuk. Oleh karena itu kami membuat sebuah program yang mempermudah perusahaan untuk melihat informasi karyawan. Tujuan program ini yaitu untuk mempermudah pengelolaan data karyawan dengan baik dan juga mempermudah divisi lain untuk mengaksesnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Novemi Wilza, NIM 6702190040 dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan deskripsi program dan fitur pada deskripsi program. Program ini merupakan program yang berfungsi untuk melihat daftar pegawai di sebuah perusahaan mulai dari nomor pegawai, nama pegawai, alamat, pendidikan terakhir, divisi mana dia bekerja, dan berapa gajinya. Jadi, program ini bisa digunakan perusahaan untuk melihat informasi pegawai mereka dan juga bisa memasukkan daftar pegawai baru. Selanjutnya, fitur pada program. Yang pertama, melihat informasi data pegawai berdasarkan nama. Fitur ini berfungsi untuk memperlihatkan data yang diurutkan berdasarkan nama pegawai. Yang kedua, melihat daftar gaji pegawai. Fitur ini berfungsi untuk memperlihatkan data pegawai yang diurutkan berdasarkan gajinya. Ada perbedaan data yang ditampilkan antara menu ini dan sebelumnya, yaitu adanya data gaji dan tidak adanya data alamat. Yang ketiga, mencari pegawai yang terdaftar berdasarkan ID pegawai, nama pegawai, dan jabatan pegawai. Fitur ini berfungsi untuk mencari pegawai berdasarkan ketentuan tertentu seperti ID pegawai, nama pegawai, dan jabatannya. Dan yang keempat, memasukkan data pegawai baru. Fitur ini berfungsi untuk memasukkan data pegawai yang Nah, sekarang kita langsung saja ke main program. Di program ini saya akan menjelaskan hanya bagian prosedur dan juga main programnya. Pertama kita ke pengertian prosedur terlebih dahulu. Prosedur di sini yaitu merupakan sebuah program terpisah dalam blok sendiri yang berfungsi sebagai subprogram. Dan berbicara soal subprogram, ada juga yang namanya fungsi. Bedanya prosedur dengan fungsi yaitu prosedur tidak bisa mengembalikan nilai seperti fungsi. Kemudian setelah itu kita langsung ke main program. Di main program ini saya mendeklarasikan terlebih dahulu array obstruct dengan nama list dan juga maksimalnya 100. Kenapa kita menggunakan array obstruct? Ya agar programnya tidak memerlukan terlalu banyak array, agar nantinya di bagian bagian sorting dan searchingnya tidak begitu sulit. Sebelum mendeklarasikan array obstruct juga kita sudah mendeklarasikan struct terlebih dahulu di bagian atas. Jadi sifatnya ini universal, tipe data universal. Kemudian setelah itu kita langsung ke menu utama. Di menu utama ini ada 4 pilihan. Yang pertama itu untuk melihat informasi pegawai berdasarkan nama, melihat informasi pegawai berdasarkan gajinya, mencari pegawai, dan terakhir yaitu untuk memasukkan data pegawai baru. Nah, yang pertama ini jika kita memilih menu 1, 2, atau 3, maka kita akan memanggil prosedur sesuai yang dimasukkan. Pertama, apabila kita memilih menu pertama, maka kita akan memanggil prosedur by name dengan parameter aktual list dan juga R. Parameter aktual list ini berfungsi sebagai digunakan untuk
memindahkan data dari array list ini ke prosedurnya. Jadi di prosedurnya menggunakan parameter formal db list kurung siku. Nah, kurung siku ini digunakan untuk memindahkan array dari main program ke prosedur, dan ada R di sini untuk indeks, mengupdate indeks bila kita memasukkan data baru di menu keempat. Nah, kemudian begitu pula dengan by salary. Jika milih kedua, nanti by salary-nya akan dipanggil dan melakukan proses sorting, dan juga menampilkan setelah melakukan proses sorting tersebut, data akan ditampilkan di prosedurnya. Begitu pula dengan void search, data diproses dan nanti ditampilkan di dalam voidnya. Terus terakhir ada, nah di sini kenapa menggunakan apakah ingin kembali menu utamanya di sini, ya agar nanti kita bisa kembali ke menu utama setelah pindah ke prosedur. Kemudian pilihan keempat yaitu untuk memasukkan data baru. Di sini kita gunakan array seperti biasanya untuk menginputnya. Jadi semua data yang dimasukkan di menu keempat ini masuknya ke array list dengan indeks R. Jadi tiap kita memasukkan data, si R ini jumlahnya akan bertambah. Dari 7 misalkan kita memasukkan data 2 data pegawai baru, maka di 7 ini akan berubah menjadi angka 9 dan akan diberikan ke prosedur yang tadi kita pakai. Nah, kita langsung saja coba demonya. Kita run. Nah, ini merupakan tampilan menu utamanya. Kemudian jika kita ingin mencoba memanggil ketiga prosedur, kita coba satu persatu. Misalnya untuk melihat informasi pegawai berdasarkan nama, kita masukkan angka 1. Nah, prosedurnya berhasil terpanggil. Si prosedur tadi memproses pengurutan data dan kemudian menampilkannya. Kemudian kita juga bisa kembali ke menu utama dengan memasukkan Y. Kemudian kita coba panggil prosedur kedua, yaitu void by salary. Langsung enter. Nah, ini prosedurnya juga sudah terpanggil. Kita kembali ke main program lagi. Dan terakhir untuk mencari prosedur untuk mencari pegawai. Ketiga, terus kita masukkan misalnya mencari ID karyawan. Misalnya PG005. Nah, setelah kita enter, nanti si prosedur ini akan melakukan pencarian data yang memiliki nilai PG_005. Enter. Nah, sudah ditemukan. Jika ditemukan, data tersebut akan ditampilkan oleh si prosedur tadi dan kita bisa kembali ke. Nah, sekarang yang terakhir kita akan mendemokan bagaimana proses memasukkan data baru. Nah, kita langsung masukkan angka 4, masukkan ID pegawai misalkan 008, terus nama pegawai misalnya ini alamatnya, lalu kita masukkan pendidikan terakhir, jabatannya, dan terakhir gajinya. Nah, setelah itu setelah kita memasukkan seluruh data ini, data yang tadi kita masukkan akan disimpan ke array list, ke array abstract list, dan juga si indeks R tadi jumlahnya akan terupdate dan bertambah menjadi 8. Terus Y untuk mengecek apakah data tadi berhasil kita masukkan atau tidak, langsung saja ke void by name untuk melihat nama pegawai berdasarkan nama. Nah,
Ini sudah ada di sini ditampilkan PG008 Naruto Konoha predikat terakhir 3, jabatannya konsultan. Artinya itu kita berhasil memasukkan data tersebut dan indeks tadi berhasil diupdate. Anggota kelompok kami adalah Jihad Kuliah Ashiro, Nadia. Di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang bubble sort. Bubble sort adalah metode atau algoritma pengurutan dengan cara melakukan penukaran data dengan tepat di sebelahnya secara terus-menerus sampai dipastikan dalam satu literasi tidak ada lagi perubahan. Jika tidak ada perubahan, berarti data sudah terurut. Nah, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana algoritma bubble sort itu berjalan, yaitu dengan cara membandingkan data yang ada pada sebelahnya. Jika di sini saya menggunakan contoh, data yang paling terkecil harus ada di kiri, seperti 8 dan 45 ini. Jadi 8 dan 45 sudah benar, 8 lebih kecil dari 45. Lalu 45 dan 1 harusnya lebih kecil, maka data tersebut akan ditukar ke depan. Seperti ini. Nah, lalu 45 dibandingkan dengan 47. Jika data tersebut sudah benar, maka tidak akan terjadi perubahan. Jika data tersebut ada lebih kecil, maka akan berpindah ke sebelah kiri. Begitu terus selanjutnya sampai data yang paling kecil ada di sebelah kiri. Nah, jika sudah sampai pada data paling ujung atau data terakhir, ini disebut dengan iterasi pertama. Maka data akan kembali diurutkan ke data nomor 1. Begitu seterusnya sampai data yang paling kecil ada di sebelah kiri dan data yang paling besar ada di sebelah kanan. Sekarang data telah terurut dari kecil dan terbesar. Begitulah caranya algoritma bubble sort berjalan. Nah, kali ini kita sudah masuk ke dalam algoritma bubble sort yang telah digunakan oleh kelompok kami untuk mengerjakan tugas besar yang berjudul daftar karyawan. Di sini saya akan menjelaskan void by name. DB list di sini adalah array. Array ini berisi tentang data-data yang ada pada algoritma ini, yaitu datanya adalah ID karyawan, nama karyawan. Nah, lalu untuk algoritma bubble sortnya sendiri, kita menggunakan for. Yang for-nya di sini dia akan membandingkan data yang seperti tadi, yang lebih kecil akan berada pada sebelah kiri. Kalau di sini kita menggunakan nama. Nah, selanjutnya void by salary. Sama seperti yang atas tadi, list di sini adalah integer yang berisi tentang gaji. Nah, bedanya dengan yang pertama, list yang pertama array-nya menyimpan tentang data-data karyawan seperti nama dan jabatan atau kelasnya mereka, tapi jika di void by salary ini berisi tentang gaji mereka. Nah, untuk bubble sortnya masih menggunakan for, yaitu jika gajinya akan dibandingkan dengan data yang sebelahnya. Jadi gaji yang paling kecil akan berada pada paling atas atau paling sebelah kiri. Kita akan coba jalankan programnya. Seperti yang saya bilang tadi, ini adalah programnya. Nah, kita akan memilih angka 1. Nah, ini adalah list pegawai. Ini adalah semacam array yang kita buat. Jika kita menambahkan suatu data baru, maka data tersebut tetap akan dibandingkan dengan
kuncinya adalah nama karyawan. Di sini nama karyawan yang paling kecil adalah A, maka A akan berada pada paling atas. Lalu kita kembali ke menu utama. Nah, terus kita akan void base salary. Void base salary ini adalah jika kita memilih nomor 2. Kita masukkan angka 2. Nah, ini adalah list informasi gaji dari karyawan. Nah, jika bedanya dengan tadi, jika yang paling tadi itu nama karyawan paling atas adalah A, sekarang B. Kenapa B? Karena gaji karyawan dari Brad ini yaitu 3.500.000, sedangkan AS tadi adalah 6 juta. Maka karena ini list informasi gajinya, jadi yang paling kecil diurutkan dari gaji yang paling kecil sampai yang paling besar, yaitu dari 3.500.000 sampai 8 juta. Baiklah, itu saja penjelasan dari algoritma bubble sort yang digunakan oleh kelompok kami. Data di mana data dicari secara berdasarkan key yang dicari. Key yang dicari sesuai ketentuan tertentu. Program sequential search ini kita bisa melihat daftar karyawan berdasarkan yang pertama ID karyawan, yang kedua nama karyawan, yang ketiga jabatan. If ini artinya if sama dengan pilihan 1. Cout, masukkan ID karyawan yang ingin dicari. For ini berfungsi untuk mencari ID karyawan yang diinput oleh user. Nah, kalau ini artinya array list ke I datanya sama kayak data cari, maka tipe data find sama dengan true. If find, kalau data ditemukan, cout-nya dikeluarin dari array list, itu dikeluarin ID pegawai, nama pegawai, jabatan, dan gaji. Kalau ID pegawai tidak ditemukan, maka kembali ke menu. Else if sama dengan pilihan 2. Cout, masukkan nama karyawan yang ingin dicari. For ini berfungsi untuk mencari nama karyawan yang diinput oleh user. Nah, ini fungsinya sama kayak yang di atas. Array list ke I datanya sama kayak data cari, maka tipe data find sama dengan true. If find, kalau data ditemukan, maka output-nya ntar dikeluarin ID pegawai, nama pegawai, jabatan, dan gaji. Kalau nama karyawan tidak ditemukan, maka kembali ke menu. Else if sama dengan pilihan 3. Cout, masukkan jabatan karyawan yang ingin dicari. For berfungsi untuk mencari jabatan karyawan yang diinput oleh user. Ini artinya array list ke I datanya sama kayak data cari, maka tipe data find sama dengan true. If find, kalau data ditemukan, maka output-nya ntar ngeluarin ID pegawai, nama pegawai, jabatan, dan gaji. Kalau datanya tidak ditemukan, maka kembali ke menu.